Halo, selamat malam. Kembali lagi ke Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang profesor eh, spesialis di International Relations. Namanya adalah Profesor Tirta Mursitama. Beliau ini adalah Wakil Rektor BINUS University. Uh, Lulusannya dulu adalah dari UI, kemudian dari Unpad, dan dari sekolah di Jepang, nanti universitas di Jepang, nanti kita tanyakan di mananya. Oke. Kita akan bicara mengenai international relations saat COVID-19 ini, atau setelah nanti COVID ini selesai seperti apa gitu. Kita akan ngobrol santai aja, walaupun mungkin topiknya cukup serius, tapi kita akan mencoba untuk mengerti apa yang terjadi di dunia internasional atau hubungan antar negara dengan adanya isu atau krisis COVID-19 ini. Oke. Sebentar lagi tamu kita, Profesor Tirta, akan join. Kita akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam kurang lebih dengan beliau. Kita akan menanyakan ke beliau assessment dia mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini. Oke. Bagaimana negara-negara ini menghandle atau merespons terhadap krisis ini. Bagaimana beberapa negara agak sedikit mungkin telat atau belepotan, atau ada beberapa negara lagi yang cukup responsif dan cepat sekali ya menanganinya, dan kita akan tanya kenapa dan bagaimana. Oke. Sekali lagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Tirta Mursitama, Wakil Rektor BINUS University. Untuk beliau spesialis di International Relations. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan sekolah universitas di Jepang. Oke. Sebentar lagi Profesor Tirta akan muncul. Nah, ini kayaknya orangnya udah datang nih. Kita akan panggil dia Profesor aja ya, karena emang Profesor. Halo, apa kabar, Profesor Tirta? Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, gimana kabarnya? Puasa? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik, sehat. Puasa. Gimana nih, Mas Lutfi? Gimana Mas Lutfi? Oke, ini tiap malam ngobrol di IG Live nih, mencari insight dan perspektif dari berbagai macam background gitu ya, dengan semuanya dari dengan teman-teman gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan assessment dari macam-macam profesi dengan background yang lain-lain. Nah, kali ini kayaknya pertama kali tamunya adalah dari kalangan universitas ya. Apalagi sekarang nih Profesor Tirta Mursitama ini adalah wakil rektor di BINUS University. Betul kan? Oh. Oke, ini Iya, betul, betul. Wakil rektornya tuh ada khusus ya, research atau apa ya? Iya, betul. Ada 5, saya nomor 5. Bagi apa? Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi. Ya, Oh, Riset dan Alih Teknologi. oke. Gitu. Uh, Ini Sekarang juga selain di BINUS ngajar di mana lagi? Apa cuma di BINUS aja sekarang? uh, saya di BINUS ya. Saya di BINUS, full time di BINUS. Uh, Dan karena di BINUS memang saya fokus di sana mengembangkan ya ngajar penelitian, dan memang dedikasi waktu saya di sana gitu. Hanya oke. saya kadang-kadang kalau ada permintaan diskusi dari Kementerian Kemenlu, Oke. Lemhanas atau beberapa kementerian lain saya datang. Tapi kalau ngajar hanya di S3, saya ngajar di S3 di Unpad ya, Di Unpad. S3 HI Oke. untuk menguji dan membimbing. Ya. I see. Oke. Di UI udah nggak ngajar lagi? Ya, di UI untuk S2 HI-nya sama S3 untuk kemarin ada S3 di Ilmu Administrasi sama di FISIP gitu. Tapi memang bukan di HI, kan di HI belum ada. I see. Ini ada dibuka program baru itu sekolah strategis ya.
Nah, mungkin saya akan join di sana untuk bimbing atau nguji. Oke, Ya, oke, oke, oke. Ini kan spesialisasinya Profesor Tirta ini international relations ya, hubungan internasional ya. ya, ya, betul. It, ini sekarang nih jurusan ini masih populer seperti 20 tahun yang lalu nggak sih? Sebagai alumnus sesama alumnus hubungan internasional ya, ada rasa galau kayaknya ya. Kok? Luar biasa nih Mas Lutfi ya. Jadi kalau kita lihat dulu saringannya susah banget di UI gitu ya. Dan sekarang pun ini masih sangat sangat favorit gitu. Oh ya? Ya jadi Oh masih? ya Oke, oke. jumlah program studinya aja, program studi HI di Indonesia lebih dari 70 loh. Oke, populer ya berarti ya? Dan iya, jadi populer. Jadi untuk kampus-kampus besar seperti BINUS, Ah. itu kita bisa terima lebih dari 200, 250. Dan itu kadang masih ngantri. Kita udah, waduh, kalau lebih dari itu nanti terlalu massal gitu ya. Itu Kenapa? luar biasa. Apakah karena penyerapan tenaga kerjanya gampang, cepat Ya. dicari orang, atau gimana? Karena apa? Nah, Karena kalau saya keren? melihatnya begini, ya kayak Mas Lutfi ini kan, kalau kalau lulusan HI kayak Mas Lutfi semua, pasti semua ingin masuk HI. Jadi Jadi gini, ada dua hal yang pertama itu tren pasar memang Ya, kalau dengar kata internasional ya, ah, hubungan internasional, international relations, ya, itu ya. kesannya mendunia gitu, Keren. global. Nah, Waduh, ya, kayaknya mau. keren, betul betul, Oke, betul. oke, Jadi ya. kayak kayak saya dulu dari kampung ke Depok gitu kan, lihat internasional tuh keren. Iya, iya, sama dong. Dulu juga dari Bogor lihat hubungan internasional. Cuman satu lagi memang ini kita di HI kan belajar sesuatu yang lebih apa namanya, membuka mindset kita ya. Jadi untuk mencoba melihat dari berbagai sisi, Ya, ya, multidimensional gitu. Jadi tidak hanya misalnya kita belajar politiknya, tidak belajar ekonominya saja. ya, ya, Mungkin ya, ya Mas Lutfi juga tahu ya, itu yang luar biasa. Jadi ya, memang kita agak generalis, tapi kita tahu sedikit, tapi mindset kita terbuka. iya, iya, betul. Begitu kita masuk ke pasar kerja, Ya, nah tinggal di sedikit aja ya. didorong sedikit gitu. Jadi lebih Dia gampang ya, lebih apa versatile gitu ya, jadinya ya. Heeh. betul betul. Oke, Ya, oke, oke. Nah, ya. sekarang nih hubungan internasional, oke, dari sudut pandang seorang ahli hubungan internasional, ini ngelihat bagaimana negara-negara ini merespons terhadap krisis COVID-19 ini gimana? Bisa kasih assessment nggak ke kita? Oke, mungkin Indonesia, Asia, dunia, dan mungkin yang menarik adalah Amerika. Gimana, gimana? Ya, ini memang luar biasa ya kasus COVID-19 ini ya. Ya, Jadi kalau dari secara HI, kalau kita belajar HI secara pandangan tradisional dulu melihatnya hubungan antar negara gitu ya. ya, Dan ya, semua negara ini menghadapi satu masalah yang sama. ya, Dan uniknya memang responnya yang berbeda-beda itu. ya, Nah, kita bisa lihat dari mungkin dengan sistem politiknya ya, misalnya ada yang lebih demokratis ya, atau yang mungkin lebih apa namanya, lebih sosialis atau bahkan lebih otoritarian itu ya. memang memang punya, walaupun memang belum beli riset ya, saya ini hanya observasi Oh ya, saja, tapi belum ada penelitian tentang itu melihat berbeda-beda, tapi kita tidak bisa mengeneralisasi. Misalnya contohnya kalau di lucu banget ya di Amerika gitu, orang biasa terbuka ngomong, bicara, presidennya juga memang kontroversial seperti itu ya. Itu yang apa namanya, joke-nya jangan jangan minum pemutih atau jangan menyuntikkan pemutih aja, banyak orang ternyata itu minum atau suntik pemutih gitu ya. Sedangkan kita di sini nyuci baju. iya, Nah, iya, iya. bisa bayangkan. Ya, Ternyata apa mungkin saking desperate-nya masyarakatnya gitu ya, menghadapi tingkat kematiannya paling tinggi kan di seluruh dunia kan sekarang di iya, Amerika Serikat. iya, benar-benar. Itu. Nah, ya, tapi kalau kita geser, misalnya kita ke Eropa gitu ya, itu Ah, kan beda sekali. ya, Terlihat mungkin ya, kecuali mungkin kasus apa Spanyol ya atau Italia ya yang ya, memang waktu itu mereka luar biasa orang-orangnya. Tapi misalnya ya Prancis ya kan, ya, Inggris misalnya, Jerman terutama, ya. itu seperti dikasih tahu pemerintahnya bilang kita harus stay di rumah, kita Ah, harus ah, physical distancing, mereka lakukan itu dan kita lihat mulai sekarang di Jerman udah mulai beberapa ya, dibuka kan, ya, ya, apa namanya, mulai bisa keluar ya, terbatas ya, sedikit ya, ya, ya. itu. Oke, Nah, tapi tambah lebih, lagi mungkin di ah, negara, ya, terus, sorry, sorry, silakan. Ah.
Apa yang di apalagi mungkin yang di Asia ya Ya. unik lah. Memang walaupun walaupun di China kemarin mulai muncul ada beberapa kasus lagi, tapi Uh-huh. paling tidak di gelombang pertama itu mereka bisa 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 apa ya? Bisa menghentikan itu. Ya. Bahkan kalau kasus mungkin Taiwan, Korea Selatan lah Ah, itu ah, mereka memang memang sekarang sudah dikatakan sukses ya. Nah, ah, kita tinggal tinggal tunggu kan, karena kita tidak tahu memang ah. apa ya permutasinya si bakteri ini seperti apa ya kan. Ya. Tapi paling nggak untuk satu putaran itu mestinya sepertinya mereka sukses lah. Gitu. Oke, oke. Nah, jadi nggak bisa di apa ya, nggak bisa digeneralisasi ya. Misalnya Hmm. bahwa pemerintahan yang lebih otoriter gitu, lebih efektif meng- menerapkan kebijakan misalnya lockdown gitu ya, atau lebih efektif gitu menangani krisis ini dibandingkan dengan negara-negara yang lebih demokratis gitu. Nggak bisa digeneralisasi Ya, gitu. Karena misalnya ya contohnya memang nggak Amerika, bisa. Amerika atau Indonesia yang demokratis dibandingkan dengan Vietnam Hmm. yang otoriter dan Hmm. mungkin Cina gitu, itu nggak bisa digeneralisasi ya. Ya, kita nggak bisa generalisasi itu. Ah, Mungkin yang bisa kita lihat begini, memang kalau di negara demokratis atau ya, di negara-negara seperti Eropa yang lebih maju, ya, mestinya itu dari sisi kesadaran masyarakat ya. oke, Itu sepertinya menjadi kata kunci gitu. Nah, oke. kalau di negara-negara otoriter itu karena mungkin takut Ya, gitu, ya kan? Nah, kalau 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 China memang selain dia sebenarnya maju, tapi juga sistem politik yang seperti itu ya, warganya takut. ya, Tapi ya. kalau misalnya Vietnam, Kamboja, saya agak ini sih agak ragu gitu. Mungkin juga karena kita nggak bisa akses ya, mungkin media nggak bisa akses Oke. apa namanya tentang berita-beritanya itu ya, Ya. gitu. Sorry, Itu ini sih memang. negara mana yang barusan? Nggak, misalnya di Vietnam, Oke, ya kan? oke, Di ya, ya. Kamboja. Atau dulu dulu kan Mas Lutfi pernah ke sana, mungkin seperti suasananya seperti apa? Ya, Mungkin sisa-sisa sosialisnya itu kan masih ada kendali dari susah. government kan? Emang negara sosialis itu, emang otoriter. Emang apa? Kayak kita zaman Soeharto. Ah, iya kan? Jadi mungkin ada pengendaliannya lah ya. Ya. Itu makanya. Tapi Oke. yang ya mungkin kita perlu perlu belajar ya Ya, negara-negara seperti Taiwan lah ya. Taiwan, Hong Kong, ya, ya ya. kan? Singapura lah ya, Ah, Jepang itu oke lah. Lebih oke. cocok dengan kita saya rasa. Oke. Padahal ya Hong Kong, Taiwan itu kan deket banget sama Cina ya. Harusnya kan Hmm, yang apa lebih beresiko itu penyebaran COVID-nya itu kan di negara-negara yang dekat itu ya. Ya, tapi itu mereka betul. sangat efektif sekali ya menangani ini ya. Itu Ya. hubungannya dengan pemerintahnya juga atau lebih kepada karena infrastruktur kesehatannya lebih maju? Ya, kalau saya lihat sih memang pemerintahannya efektif ya. Kalau Taiwan memang kalau nggak salah eh, apa namanya salah satu pejabatnya apakah presidennya sendiri juga seorang seorang ahli ini ya apa namanya epidemiologi gitu ya dia Ya, menguasai itu sehingga sehingga tahu apa yang dilakukan. oke, Artinya memang berbasis riset gitu ya. oke, Apa yang tindakan-tindakannya itu rasional berbasis riset. oke. Nah, kalau di negara-negara yang apa mungkin kayak di kita ini memang luar biasa beragamnya ya, jadi agak memang sulit. Jadi efektivitas eksekusi dari kebijakan itu memang memang mungkin apa resepnya sama ya di negara lain melakukan hal yang sama, tapi ketika dieksekusi di negara kayak kita mungkin beda hasilnya gitu ya. Itu sih. Padahal menteri kesehatannya dokter bukan? Iya, no comment ya. Kan ini ngobrol kan ada politiknya kan international relations kan ada beberapa berbagai Iya, aspek iya, kan. iya. Politik, ekonomi, budaya gitu kan. Oke, dari segi politik ya oke. Ya, mungkin Oh, mungkin saya lebih tertarik bicara soal soal apa namanya. eh saya pernah nulis sedikit ya waktu awal-awal sebulan yang lalu di satu surat kabar gitu di, tentang di Sindo itu ya, di yang ekonomi politik di di situ. Sindo. Oke. Betul, Gimana gimana? betul. Nah, itu sebenarnya kan saat itu sebenarnya dunia sudah mulai mulai apa namanya jaga-jaga ya, bahkan ada apa semacam warning bahwa oke lah ini sebenarnya persoalannya nggak simpel soal efektivitas dari kebijakan, tapi soal manusia gitu, soal nasib, soal nyawa. Jadi artinya pertimbangan utama itu keselamatan dulu gitu. Nah, tapi sepertinya
karena kompleksitas ya persoalan di negeri ini begitu banyak, kita di luar hanya bisa melihat seperti kenapa pemerintah sepertinya terlambat Hmm. atau sepertinya ragu-ragu, dan juga saya melihat juga aspeknya itu aspek hukum dikedepankan. Menurut saya kurang ya, pendekatan humanisnya kurang gitu. Artinya ya kita harus melindungi orang dulu, perkara soal nanti nombok, nanti hutang, terus sekarang mulai mulai bingung soal ekonomi turun dan lain-lain. Ya, tapi memang itu mungkin secara teoritis kita kita bicara begitu ya. Tapi ketika dalam pengambilan kebijakan mungkin Beda ya. mereka melihat Ya, banyak banyak beda, mungkin banyak pertimbangan lain. banyak banget Hmm. Oke. efek-efeknya kan. Mungkin Oke. ya Mas Lutfi juga ngerasain seperti apa, lebih tahu di bisnis ya. Ya, Pak, Pak, kemarin beberapa hari yang lalu di sini ada tamu, dia bilang bahwa masa depan ekonomi kreatif ke depan ini agak suram. Oh gitu Suram, ya? dan salah satu sektor ekonomi yang paling eh, duluan kena adalah antara lain adalah ekonomi kreatif. Karena siapa yang mau beli barang-barang desain gitu ya, barang-barang cantik-cantik, baju yang gimana-gimana gitu, karena kita di rumah semua gitu. Itu yang akan Hmm. paling kena gitu. Oke, eh, oke. Mungkin nggak kalau dibilang bahwa misalnya kayak Hong Kong atau Taiwan, Korea itu dulu pernah mengalami pandemi seperti ini, SARS atau MERS ya. Jadi mereka udah Yes. punya protokol yang langsung bisa dilaksanakan. Sementara kita tuh relatif dulu aman dari SARS gitu ya, misalnya relatif dibandingkan negara-negara di dekat Cina ya. Apakah itu juga salah satu alasannya? Ya, saya pikir begitu juga, Mas Lutfi ya. Jadi kalau terutama memang negara-negara yang pernah mengalami hal seperti itu, khususnya yang di belakangan ya, Hmm. seperti ya Hong Kong ya kan, kemudian Taiwan ya, mereka ada SARS ya, kemudian paling tidak dari sisi ini saya melihat dari kan gini, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia kan memiliki protokol sebenarnya. Ya, Sebenarnya mereka ada untuk mengamati pengamatan ya, ada kemudian ada edukasi dan lain-lain gitu ya. Kasus di sekitar tahun 90-an itu memang membuat Hong Kong lebih siap lah. WHO juga lebih siap gitu. Nah, ketika ada kasus serupa, mungkin mereka lebih alertnya bunyi gitu ya, tet 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 gitu. Kemudian, oh ya, kalau ini nyala berarti saya harus begini begini begini, itu sudah mindsetnya, kesadarannya udah luar biasa. ya, ya, Dulu di Hong Kong mungkin karena sangat hanya satu pulau ya, jadi kan di kontennya gitu ya, itu ya, lebih lebih mudah. ya, ya. Nah sekarang mungkin lebih sulit gitu. Nah jadi saya melihat memang ada faktor kesiapan pemerintah dengan menyiapkan aturan-aturan ya kan. Hmm, hmm, Kemudian masyarakatnya juga 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 udah lebih sadar lah gitu ya, lebih sadar. hmm. Nah eh, ya ini apa namanya tingkat pendidikan sih. Ya, tingkat pendidikan juga pengaruh kan dari masyarakat di Hong Kong. Juga kita tahu Hong Kong salah satu hub dari pendidikan univnya juga keren-keren gitu di sana. Ya, Jadi ya membuat orang ya mungkin rasional gitu ya. Less oke. emosional gitu loh. Oke, tapi kalau saya argue ya, kalau soal bahwa pendidikan mempengaruhi gitu ya tingkat orang sadar terhadap bahaya ini. Tapi kalau kita ngomong soal Itali, apa pendidikannya kurang tinggi? Spanyol itu gimana? Iya, Prancis iya. gimana? Padahal itu kan negara yang Itali kan yang paling, nama Spanyol yang paling parah di Eropa ya. Nah itu gimana? Iya, iya. Apa Ya, faktor budaya lebih kuat jadinya? Karena mereka kalau ngomong nggak boleh nggak mau jauh-jauh kan, selalu deket, pelukan lah, terus seneng kumpul-kumpul lah di kafe terus-terusan gitu, gimana? ya, mungkin juga ya. Jadi apa namanya budaya kayaknya juga 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 kuat ya, Hah? budaya ngumpul kayak kayak kita juga ngumpul juga susah ya kan. Kalau nggak ngumpul rasanya sekarang udah 2 bulan di rumah rasanya kayak kayak gimana gitu ya, walaupun sebenarnya lebih bagus kan di rumah kumpul sama keluarga Ya, 24 jam tapi ya, juga ya. ternyata punya dampak-dampak lain. Ya itu eh, apa ya, eh, ini sih tadi misalnya yang di Asia Timur ya, Taiwan, Hong Kong itu juga karena budaya juga kan. Jadi tingkat pendidikan tapi karena budayanya juga gitu. Ya, Jepang juga karena dia sadar ya. ya, Di China juga mungkin kan dipaksa juga tapi budayanya juga sadar. ya, Nah, ya. kalau kita lihat di tempat kita ya kan,
budayanya juga kumpul-kumpul, sebenarnya juga pinter-pinter, tapi dablek juga ya. Akhirnya gimana ya? Dan Kan lucu-lucu aja. Banyak orang menyiasati kan, eh, mudik udah nggak boleh mudik, tapi naik 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 truk di dalamnya ada orangnya. ada India lihat India. ada mobil malah. Iya ada mobil masuk truk kan. Ya. Di India tadi saya lihat ada orang masuk di itu apa namanya truk pengaduk semen itu. Oh ya. Ini luar biasa. Oh, oke, oke. Ini ada yang komentar nih dari Indah Yanti. Sepertinya sekarang Hmm, antar negara itu borderless ya, Prof. hmm, hmm. Oke, siapa nanti ada komentar. Oke, ada siapa ya di sini? Eh, Ini oke. ada beberapa teman saya juga join ini. Jadi Ya. teman-teman Binus. Tadi ada Pak Wakil Rektor juga tadi join Oh, oke. pertama-tama tadi. Oh ya, Ya, wow. Oke, oke, oke. ya, Hmm. hmm. Oke, Ya tadi Pak kan udah. Johan, apa kabar? Ya, boleh silahkan apa namanya? Faktor budaya juga berperan kata Meita. Oke. Ya, eh, Oke. Mita nih teman saya juga dia lama di Taiwan nanti apa namanya dia juga banyak tahu tentang itu. Ah, ah, ah. Ya, jadi memang setuju ya bahwa sekarang ini dunianya memang borderless ya. Ya justru juga gini apa namanya COVID ini kan apa ya penyebarannya itu yang mood kita juga borderless juga ya. Dulu kita memikirkan bahwa apa itu hanya datang dari orang-orang yang datang dari luar negeri atau orang asing yang datang ke kita gitu. Nah, tapi ternyata apa namanya ada yang local case gitu ya, mulai menyebar. Ya itu juga 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 jadi perhatian kita. Nah, Hmm. cuman kata borderless tadi mungkin gini, karena dunia nggak berbatas, pengaturan penyelesaiannya itu juga nggak boleh parsial gitu, ya kan? Harus Misal, bekerja iya sama. harus bekerja sama walaupun masing-masing itu akhirnya sebenarnya menarik menarik diri kan sekarang kan. Hmm. Bisa dibayangkan ya. Kalau Amerika menurut saya agak agak devian, ya, anomali karena memang dari awal pemimpinnya seperti itu kan. Jadi bukan bukan hanya kasus COVID ini aja gitu ya. Ya. Nah, tapi yang lain-lain gitu ya. Nah, ada kecenderungan yang menarik bahwa ketika ya Jerman, Inggris ya, Spanyol, Italia gitu, semua masing-masing apa namanya berusaha untuk menutup diri ya, sehingga pertanyaan terhadap ini lembaga internasional, lembaga multilateral, Ya. ya apakah apa namanya Uni Eropa sekalipun, Ya. apakah masih efektif gitu. Ya. Ya. Jadi artinya itu menarik banget ya. Misal Nah, kalau di kita ASEAN juga, ya, ASEAN seperti apa nih? iya, ASEAN apa kabar? Ternyata kalau lagi iya, kalau kasus kayak begini itu semua ya ya apa eh, Ya, urusan saya dulu deh, bukan urusan orang lain gitu ada ya. ada tiarap duluan semua ya. Ya, ya memang memang membutuhkan satu apa ya leadership yang luar biasa ya, keberanian yang luar biasa karena ini kan gimana orang mau dilihat bahwa dia mampu memimpin menggalang di ASEAN atau di Uni Eropa kalau negerinya aja nggak beres mungkin gitu. Itu saya kira sih ini ya matters ya. Kenapa sekarang orang lihat kini kemarahan-kemarahan rakyat yang kalau kita lihat secara apa ilustratif ya, anekdotal gitu ya di TV itu ada yang bendera Uni Eropa dicabut, dibuang karena merasa loh selama ini saya masuk ke Uni Eropa tapi mana gitu bantuan Uni Eropa gitu. Ya, ya, ya. Lainnya semua pada tiarap gitu ya. Aha. Ya, Selain marah sama pemerintah juga kan banyak sekali ya, terutama misalnya kaum oposisi gitu ya, kelompok oposisi itu menggunakan ini sebagai kayak komoditi gitu untuk nyerang pemerintah. Jadi bukan hanya di Indonesia. ya, betul betul betul. Sebenarnya kesempatan juga. Cuman saya sih menduga eh, ini masalahnya karena ini soal nyawa ya. Jadi maksudnya kesempatan aja oleh kalangan oposisi untuk menyerang. Ya. Tapi ketika misalnya ide-ide mereka itu di misalnya nanti apakah dia terpilih, apakah dia kemudian bisa mendapatkan simpati, apa yang akan dia lakukan? Oh namanya ini orang harus diam dulu gitu. Virusnya berhenti dulu ya baru habis itu mau ngapain ya itu urusan nanti gitu ya. Iya, iya, iya. Belum tentu juga mereka cuma bisa ngomong doang. Biasanya kan gitu ya. Ya, Oke, nah apa namanya ini kan COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan ya, krisis apa ya, tapi juga udah jadi krisis ekonomi dan krisis politik mungkin ya di banyak negara gitu kan. Nah ini gimana ngelihatnya ke depan ini akan seperti apa?
uh, Iya. ekonomi di negara-negara ini, kemudian juga mempengaruhi hubungan antar negara gitu. Ya, tadi saya mau minjam yang tadi Mbak atau Mas siapa yang borderless tadi ya, itu Ya, artinya kita lihat bahwa kalau lihat dari apa Bank Dunia atau beberapa beberapa prediksi tentang pertumbuhan ekonomi kan semua minus ya, turun semua. ya, Hanya ada China agak naik dan agak mengejutkan memang Indonesia kok tetap positif gitu ya. ya. Nah, ya semoga begitu ya, semoga begitu. Itu benar Nah, nggak sih? ini ya, nah ya, jadi Indonesia kalau positif. saya menduga yang Ya, Indonesia itu ingat kita kita kan gini, yang dilakukan beberapa negara itu sebenarnya sekarang kan ada direct transfer ya, oke. ya kan, sumbangan langsung lah, bantuan langsung itu kan ada kan, selain bantuan-bantuan yang apa makanan, siap kesehatan dan lain-lain. Nah, saya sih menduga dari aspek apa namanya eh untuk menutup apa namanya income yang selama ini masyarakat nggak bisa dapat gitu ya, kan itu ingat kayak kayak kondisinya mungkin mirip kayak krisis 98, tapi ada perbedaannya. Ya, Artinya waktu itu orang pada khawatir orang Indonesia nggak bisa makan gitu, karena ya, krisis kan. ya, Walaupun krisisnya adalah krisis likuiditas ya. ya. Tapi kalau sekarang kan memang memang orang Multidimensi ya. dipaksa multidimensi, orang dipaksa di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, bisa dibayangkan lah. Hmm, Jadi makanya kita juga juga paham kalau misalnya pemerintah agak gradual gitu ya keputusannya, ya, agak kelihatan maju mundur, PSBB dan lain-lain. Sekarang pun berusaha ada checkpoint pembatasan, tapi juga masyarakatnya ingin tetap bergerak. ya, Karena luar biasa melawan satu gelombang besar apa ya, nilai-nilai budaya yang udah mengakar gitu. ya, Nah, ya, saya sih melihat gini ya bahwa Indonesia kuat, informal ekonominya kuat gitu. ya, Memang yang formal tetap ya tadi misalnya industri kreatif dan kemudian apa perbankan, apa manufacturing segala macam mungkin masih masih akan muncul ya. Tapi kita melihat sebagian besar itu kan informal ekonomi ya. Nah, itu yang memang pertama memang harus dibantu dulu gitu, harus dibantu dulu. Nah, mungkin saatnya ke depan eh, apa ya, ada stimulus atau ada satu satu program-program khusus untuk memang lebih memberdayakan mereka. Ya sekarang misalnya UMKM sudah ada ya, tapi UMKM kayak apa yang kemudian mampu mampu tetap survive. Karena kan kenyataannya sekian kali krisis kita tetap bisa hidup nih. Ya walaupun sebagai manusia kita hakikatnya tetap bisa hidup ya, tapi artinya tetap bisa nggak ada yang kemudian apa namanya ya memang angka kemiskinan bertambah ya ya, ya. sekian apa puluh juta 50 juta atau 80 juta itu memang ya Ya. tapi artinya masih bisa survive lah. Kemarin tuh ada yang bilang gini di sini di IG Live bahwa bedanya antara Krismon 98 dengan krisis sekarang ini adalah bahwa yang dulu itu yang paling kena duluan adalah justru konglomerat. Jadi Ya konglomerasi besar gitu yang ngutangnya banyak banget sehingga dia banyak. masalah likuidasi dan lain-lain ya sehingga terkena. Nah, sementara UKM itu yang mungkin relatif bebas hutang dan utangnya juga bukan utang dalam currency dolar Ya, ya, atau dolar. jadi relatif yang menyelamatkan adalah UKM itu yang ternyata 90% dari ekonomi itu itu Betul. apa tulang punggungnya adalah UKM itu. Nah, sekarang ini yang kena duluan adalah semuanya kena gitu, termasuk UKM itu. Betul. Betul nggak? Setuju atau gimana? Betul, betul. Setuju. Jadi bahkan UKM dan juga masyarakat ya katakanlah ya ya kita sekarang gini lah yang hidupnya dari income yang sehari-hari atau Hari-hari. mingguan ya. Hari-hari kan dapat upahnya hari-hari, upah angkut, upah upah apa bawa barang, Ya, mungkin termasuk apa namanya ngantar apa ojek atau apa gitu ya. Nanti bisa dibayangkan ternyata kalau yang tadinya apa namanya semacam apa driver ojek dan lain-lain itu online itu bisa menghidupi walaupun walaupun mereka juga kadang-kadang protes ya nggak cukup dan lain-lain, tapi kan itu mengurangi angka pengangguran gitu kan. Nah, ya, sekarang itu semua berhenti gitu. Itu kan bisa dibayangkan ya. ya, Nah, ya. itu juga yang repot. Nah, kalau kita lihat nih, Mas Lutfi, kalau misalnya kita ya kan walaupun ada kondisi seperti ini, tapi kan kadang-kadang kita juga keluar ya ke pasar mungkin seminggu sekali atau lihat untuk lihat keluar rumah gitu ya. Itu juga sebenarnya
masih banyak tukang martabak, ya tukang bakso di pasar juga masih ramai gitu ya. Masih ada yang Jadi keliling tuh kondisinya, masuk ya. iya, iya. Jadi mereka melihat ya gimana ya Pak ya kita daripada kita nggak Iya. makan, ya, kita usaha seperti ini ya kita berdoa semoga kita nggak kenapa-napa gitu. Jadi Ah, mungkin tingkat kepasrahannya itu orang Indonesia luar biasa. ya. Ya, oke. Eh, apakah itu hanya spesifik Indonesia? Apakah sebenarnya di banyak negara juga? Kemarin saya ngobrol sama orang Hong Kong, tapi dia tinggal di Paris. Kemudian juga ngobrol sama orang Vietnam, sama orang Singapura juga minggu yang lalu. Mereka juga ngomong soal Hmm. seperti itu mengenai bangsanya sendiri, mengenai Vietnam. Oh, kita bangsa yang resilient dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kan bukan hanya ciri khas orang Indonesia. Hmm. Ya betul betul. Apa namanya? Ya memang 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 gitu ya. Mungkin kita sekarang saatnya memang memikirkan kembali lah ya, memikirkan memikirkan kembali situasi ini baiknya nanti seperti apa gitu ya. Hmm, Kehidupan kita seperti apa, berbisnis kita seperti apa gitu ya. hmm, hmm. Terus mungkin ada protokol-protokol yang harus diperbaiki dalam dalam kita mungkin bertata kelola pemerintahan dan lain-lain. Mungkin saatnya gitu juga ya. Oke, Pendidikan juga. Nah, oke, pendidikan ini menarik ya kan. ya. Luar biasa kan kita dengan teknologi seperti ini ternyata Uh, eh, ini izin ya sedikit ngobrol misal soal tentang pendidikan sedikit kalau ya. kalau dulu Mas Nadim itu bilang apa mereka belajar kampus merdeka ya kan pakai teknologi pakai dulu orang semua mencibir ya kan artinya nggak siap nggak bisa ternyata kalau kondisi COVID-19 ini Iya, memaksa semua perguruan tinggi mempercepat yang justru siap ya, dan enggak lebih gitu cepat proses ya. justru ini Kem- mempercepat proses Iya, dan Kema- saya yakin gini Mas Lutfi ya, kita yakin misalnya kita berdarah-darah sekarang tapi mungkin generasi depan nih 3-5 tahun ke depan deh. Anak-anak yang sekarang dipaksa belajar susah ya. ya. SD belajar, wah harus pakai Google Meet, Google Hangout atau apa lagi, Google Classroom, Zoom dan lain-lain. Itu nanti 5 tahun ke depan mungkin loh akan jadi inovator-inovator yang apa namanya menciptakan sesuatu dari problem-problem yang dihadapi. The Saya kok new, ada the, the, keyakinan itu gitu. the new normal. The new normal ya, new normal ya. Oke, kemarin juga ada yang bilang gini, apa namanya, Hmm. mengenai krisis ini. Karena ini bagi semua pemerintah, ini sesuatu hal yang baru juga. Jadi enggak, misalnya dia bilang Ya, gini, saya mengerti pemerintah Jokowi telat dalam hal ini, walaupun saya tidak bisa menerimanya, tetapi hmm. bagi semua pemerintah juga ini hal yang nggak gampang untuk dihandle gitu loh. Ya. Ya, setuju. Jadi kalau saya melihat tadi kalau kita bicara di awal tentang sistem politik ya kan salah satunya ya. Memang kalau ini terjadi dalam sistem yang lebih lebih apa otoritarian ya, kemudian sosialis, memang tidak ada jaminan bahwa akan lebih baik daripada sistem yang kita sekarang. Tapi paling tidak dari beberapa negara kita bisa melihat ini efektivitas leadership dalam dalam konteks ini bahwa pimpinan mengatakan A dan semua ikut gitu. Ya, Nah, ya, memang itu sebenarnya kan bukan bukan monopoli kaum otoritarian ya atau sosialis ya. Tapi kalau di negara yang sistem politiknya lebih demokratis ya, masih termasuk Indonesia seperti ini, kalau dia hormat sama pemerintah dan sadar mungkin tadi aspek pendidikannya, aspek budayanya, aspek value-nya. Oh iya ya, ini sekarang kita harus duduk manis dulu, kita harus diam di rumah dulu, gitu ya. Nah, tapi juga pada akhirnya kalau saya melihat keragaman Indonesia yang begitu banyaknya orang dan dengan berbagai macam budaya ini melihat apa ya sistem nilainya sudah tertanam di kepala dia gitu ya. Jadi menurut saya susah susah gitu. oke, Artinya gini, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Mas Lutfi kepada ya, mereka ya. ya, Karena mereka akhirnya itu kan bilang gini, Pak ini kan mati hidup saya gitu. Bapak mungkin masih di istana, Bapak mungkin masih punya di rumah itu bisa duduk manis, bisa apa angkat pakai telepon online dan segala macam, masih makanan bisa datang gitu. Jadi memang memang susah kalau berhadapan dengan apa namanya situasi yang mengatakan hidup mati itu. Makanya tugas pemerintah sebenarnya data kan. Makanya kemarin data rame ya. hmm, Pendataan rame. Jadi kalau Indonesia ini bisa apa namanya membuat data yang bagus, satu data itu benar-benar jalan ya.
Nah, itu mungkin ketika terjadi krisis seperti ini, siapa yang harus dibantu, berapa besarnya yang dibantu gitu ya. Hmm. Itu jangan sampai salah sasaran lah ya. Dulu kan salah sasaran. Hmm. Kemarin ada rektor di mana juga dapat bantuan ya di Bogor ya kalau nggak salah ya. Oh ya, Kayak kayak gitu, gitu. Ya, saking datanya salah gitu. Kan rektor di perumahan mana-mana juga ada yang mau dikasih gitu. Loh, jangan saya gitu, saya cukup katanya gitu. wakil rektor BINUS nggak dapet ya? Oke, ini kan hubungan internasional ini selama ini kan didasarkan pada kepentingan masing-masing negara ya. Nah, sekarang Ya, ini muncul dengan krisis ini muncul yang namanya humanity. Tiba-tiba hmm, banyak orang kayak kembali apa sisi baiknya tuh muncul, sisi humanisnya muncul. Kemudian apa juga dua keywords lagi selain humanity adalah solidarity sama empathy. Oke. Nah, ya, apakah ya. ini akan menjadi semacam apa namanya driver untuk hubungan internasional setelah ini? Hmm. Atau mulai dari sekarang ini di antar negara? Apakah orang apa antar negara nggak lagi apa namanya bersaing dan lain tapi lebih bekerja sama gitu. Itu melihat ada peluang itu nggak? Ya, eh, apa namanya, dalam kajian hubungan internasional juga sebenarnya ada perspektif yang melihat dari aspek itu ya. Ya, Jadi kalau sekarang ini seperti yang lebih apa, orang memikirkan diri sendiri yang lebih ya, realis begitu sifatnya ya. ya, Orang negara lain sebagai ancaman, tapi kenyataan pada sekarang ini kan harus bekerja sama ya. untuk sesuatu yang apa lebih baik ya. Bekerja sama akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik, mungkin yang lebih liberal. Hmm. Tapi kalau liberal kan selalu berpikir soal soal kapital juga. Nah, Ya, tadi Mas Lutfi sampaikan soal humanity, solidarity, ya, empathy itu mungkin pada perspektif yang lain ya, orang melihat semacam apa suatu pandangan bahwa dunia ini harusnya sebagai satu masyarakat yang besar gitu ya. Satu masyarakat yang besar yang tumbuh dari suatu nilai-nilai yang diyakini itu ideal gitu. hmm. Nah, termasuk apa humanisme tadi, ada empathy, ada solidarity gitu ya. Nah, eh, memang eh, mungkin akan ada seperti misalnya sekarang kalau kita lihat Kanada misalnya ada apa namanya pemimpin-pemimpin muda ya yang dengan breakthrough-nya dia sampaikan contoh-contoh dengan misalnya memilih kabinetnya dulu waktu pertama kali Trudeau terpilih gitu misalnya ya. Nah, tapi kemudian eh, ketika tesnya itu adalah ketika krisis seperti sekarang ini gitu. Ya, ya. Nah, ketika krisis sekarang ini kan pasti pasti eh, pemimpin yang dipilih rakyatnya pasti akan melindungi rakyatnya dulu dimanapun itu. Nah, tapi setelah mereka melihat rakyatnya aman, dia pasti baru mikirin ya. Karena juga logikanya sederhana juga kan. Hmm, Ya, foreign policy begins at home kan kita kira-kira kayak gitu. hmm, hmm. Nah, tapi arahan ke sana sebenarnya eh, mulai ada seperti disampaikan Mas Lutfi tadi, terutama kalau dilihat dari munculnya pemimpin-pemimpin muda, pemimpin-pemimpin yang mulai melihat bahwa nilai-nilai sebagai seorang manusia atau masyarakat itu muncul ya. Selain Trudeau, Pandangan-pandangan konstruktivis selain Trudeau siapa lagi yang dianggap sebagai pemimpin muda? siapa ya? Mungkin yang di New Zealand itu ya, saya lupa Oke. namanya apa perdana Yang menteri yang cewek, perempuan itu ya. Ya itu kemudian juga saya Jok, nggak tahu dulu yang Prancis tapi apa namanya Macron ya, Macron. Macron ya Oh, kalau nggak salah ya, ya, ha. Macron ya. Termasuk juga, Hmm, tapi belakangan kan memang karena tuntutan ya, tuntutan. Kalau saya lihat misalnya Prancis akhirnya juga lockdown juga, itu juga melihat bahwa ingin menunjukkan bahwa oke ini penting Prancis secure dulu dan juga pertimbangannya juga manusia sebenarnya. Ya. hmm, Oke, kan ngasih ngasih apa namanya hmm, hmm. ya perlindungan-perlindungan lah apa namanya kesehatan ya, Hmm, hmm. kasih stimulus kesehatan. Jadi artinya saya lebih melihat gini, artinya lebih pada melihat setelah COVID ini berlalu, ya, saya yakin pasti butuh kerjasama banyak, Ya, karena pasti banyak, jadi ada mungkin boncengnya ya, cuman bonceng backnya itu nanti nanti butuh berapa lama gitu. oke. Karena orang ini kondisinya kan suffer semua nih, Ya, ha, ya, ha. semua butuh sesuatu ngelihat wah di sana karena mungkin ekspor juga nggak bisa, impor juga susah, ya mungkin kargo juga dibatasin. Saya ngeliat ini akan ada
ada booming. Nah, cuman bagaimana kita memanfaatkan momentum ini juga? Apa yang akan kita lakukan ya? Ketika dalam kondisi seperti ini, sehingga ketika nanti waktunya datang, itu kita bisa nggak terlambat gitu. Oke, ya. Ini Itu yang kemarin juga semalam nih sama salah dia ini Pak Sony mungkin ada di sini. Kemarin dia pendapatnya juga seperti itu bahwa ini saatnya kita memanfaatkan untuk mempersiapkan pada saat kita udah betul. selesai dengan ini, oke? Nah, sayangnya menurut dia kalau kita ngomong soal ekspor dia kita tuh sebenarnya masih selalu ketinggalan dan kalah dengan misalnya Vietnam gitu ya atau Thailand gitu lah gitu. Jadi nah mungkin nih masa lockdown ini atau masa PSBB ya ini dimanfaatkan untuk mempersiapkan itu gitu supaya kita jangan sampai investasi di Cina direlokasi ke luar Cina kita nggak dapat lagi gitu yang kemarin kita nggak dapat karena yang dapetin Vietnam kita sekarang nggak dapat lagi gitu loh. Ini dari segi pandangan analisa ekonominya seperti apa Indonesia, kesiapan Indonesia? Ya, betul sih saya setuju ya. Jadi kita harus mempertimbangkan soal gini, bisnis itu kan katakanlah kita ngomong kapital ya, ngomong uang ya kan, uang kan nggak punya ideologi gitu ya. Jadi kalau di mana kira-kira uang itu bisa ditanam dan kemudian menghasilkan lebih banyak, Ya, tentu pebisnis akan ke sana gitu kan. Nah, jadi wajar aja kalau sebenarnya pebisnis kemarin pergi ke Vietnam, ke Kamboja ya, terutama untuk yang sunset industry ya. Nah, ya, kalau saya sih ngelihat apa namanya kita harus fokus kemana gitu, spesialisasi kita kemana sekarang. Karena kalau kita lihat kebijakan industri kita boleh dikatakan yang dulu udah kurang berhasil gitu ya. Jadi kita mau jadi apa itu kan nggak jelas. Misalnya gini mas saya, kalau dulu Habibie bilang kita mau bikin pesawat gitu ya, ya, industri maju gitu. ya, Ini bukan konteks yang menyalahkan Habibie dan yang lain-lain bukan, tapi trajektorinya itu kita nggak nyampe gitu. ya, Nah, ya, mau jadi industri apa? Itu nggak jadi gitu. Nah, akhirnya, padahal waktu itu konteksnya kita masih bisa tertutup kan, negaranya masih boleh protektif gitu. ya, Nah, ya, tapi tekanan eksternal yang membuat semua globalisasi dan lain-lain, tadi borderless dan lain-lain, sekat-sekat dihilangkan, kita nggak mungkin lagi lebih nasionalis kan. Nah, akibatnya ya sudah, modal yang datang ya datang, yang harus keluar ya keluar gitu. Nah, kembali pada pertanyaan tadi seperti apa? Saya melihat yang bisa dilakukan itu yang memang berkaitan dengan teknologi ya sekarang ini ya. hmm, Jadi ya sekarang nih mungkin IG live seperti ini ya, IG live seperti ini, mungkin orang melihat kemampuan untuk bicara di depan kamera, menyampaikan, berdiskusi, ngobrol enak, kemudian sharing dengan orang itu mungkin bisa jadi satu satu hal yang kelihatannya sederhana, tapi mungkin bisa bisa membuat orang makin mengasah kompetensinya ya. Misalnya makin banyak webinar ya, ya, webinar makin banyak, ya, orang sharing makin banyak, sharing apapun gitu, ya, mau yang datang sedikit, mau banyak, dia kemudian taruh di YouTube dan lain-lain, dan kemudian yang views banyak itu luar biasa kan. Jadi oke, artinya kalau saya lihat seperti itu. Kemudian industri-industri startup untuk yang berbasis teknologi ya, bukan karena saya dari BINUS ya, tapi yang kuat secara IT-nya, tapi ya, memang harus diarahkan ke sana. Kalau mau loncatan, arah sana gitu. Nah, oke, jadi kalau manufaktur ya mestinya yang kalau kalau sekarang lihat mungkin yang kuat otomotif karena Jepang masih kuat di sini, ya ya, kan? Nah, mungkin geser sebenarnya ke services ya sebenarnya. Kreatif industri termasuk tuh sebenarnya kan ya, di tempatnya eh, Mas Lutfi dan teman-teman ini saya kira kesempatan juga gitu oke, bikin mungkin film dan lain-lain gitu ya. oke, oke. Ini Desain dan lain-lain. kebetulan di sini ada pengusaha, ada produser film, ada yang punya PH juga di sini nih yang datang nih ada Ibu Oh, Diana Nasir ya. Jadi film itu iya. antara lain sebagai salah satu. Oke, jadi sektor ekonomi yang berbasiskan teknologi itu yang justru yang yang akan Ya, ya. cerah Saya, gitu ya, yang masa depannya cerah gitu ya, ya, dibandingkan dengan misalnya manufacture yang kita kalah terus sama negara lain, negara tetangga gitu.
mungkin saya tambahkan Mas Lutfi. Jadi uh, ada lompatan. Kita bisa mencontoh India ya. Bukan berarti UMKM itu yang Ya, kelihatannya cuman kerja di apa pinggir jalan atau dorong-dorong bakso atau apa ya misalnya gitu. Bukan berarti nggak bisa kita kita apa namanya kita embed teknologi gitu. Kan bisa ya. Sistem keuangannya misalnya. Seperti sekarang kita payment udah pakai misalnya ya, sorry nyebut merek ya, misalnya ada GoPay atau segala macam. Itu kan loncatan yang luar biasa. ya, ya, Sekarang siapapun dari rumah mau buka jualan udah bisa. Nah bisa. ini kan luar biasa. Ya, Tinggal kita mendorong bagaimana, yuk kamu tuh bisa apa? Yuk bisa bikin bakso. Ya udah, bikin bakso yang benar, buka di apa namanya, jadi membernya salah satu marketplace itu, ya kamu jualan, kasih foto-foto sedikit, hmm, ya order, beres gitu loh. hmm. Ini saya kira nih bakal jadi ekonomi yang luar biasa gitu. Oke, oke. Nah, dulu kan di sekitar 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, jargon globalisasi itu kayak, wah kalau lu nggak global, nggak go global itu lu kayaknya ketinggalan zaman gitu kan. Nah, sekarang nih globalisasi kayak punya sisi buruknya dengan adanya virus yang mengglobal, akhirnya krisis menjadi global seperti ini gitu. Nah, uh, apa kedepannya nih apa yang akan menjadi the new apa ya the keywordnya untuk New World Order ya. ya the new order in the new order apa kira-kira Ya, apakah eh, humanity ataukah ya. solidarity ataukah apa gitu loh atau Ya, jadi mungkin saya coba lihat dari aspek ini. ya Eh, globalisasi sekarang kan ada tantangannya, ada banyak yang mengatakan ada deglobalisasi ya. ya Karena memang orang begitu menarik diri kan, yes negara menarik diri. yes Jadi itu satu satu apa namanya satu apa karakteristik yang muncul sekarang gitu ya. Kenapa muncul? Kenapa itu menjadi mereka menarik diri? Yang tadinya mereka lebih go global, ya borderless segala macam ya. Karena ada kepentingan gitu, ya kepentingan keselamatan ekonomi akhirnya yang menyangkut nasib kita sendiri gitu. ya Nah, nah tentu tadi saya sampaikan kita harus selesai dulu dengan masalah itu, kemudian baru bisa membuka apa namanya hubungan dengan yang lain gitu. ya Nah, bukan berarti ke depan itu terus kemudian makin isolasionis ya. Saya sih tidak melihat arah sana gitu. oh enggak Eh, jadi tahap ini aja menurut saya semacam semacam ada periode gitu ya, waktu bahwa memang kita memang harus harus apa namanya konsentrasi ke domestik, ya gitu, menyelesaikan persoalan-persoalan domestik ya karena problematik juga kalau domestik nggak selesai. Nah, baru kemudian mereka akan melihat atas nama tadi humanity, solidarity, ya, empathy. Lihat di negara mana sih yang membutuhkan, gitu. Membutuhkan apa ya, hmm, gitu. Jadi mungkin akhirnya kita nggak pernah terbayangkan ekonomi model paling paling apa sederhana barter ya kehidupan zaman dulu barter itu sekarang kan bisa dilakukan gitu. ya Nah mungkin ekonominya kembali ekonomi yang barter itu ya dan bukan salah ya. ya Jadi ya bukan sesuatu hal yang rumit. Jadi saya ngelihat aktornya nanti lebih apa namanya beraneka ragam ya. ya Karena COVID ini kan tidak hanya negara ya, ada bisnis juga aktif, ya masyarakat ya NGO segala macam juga aktif. Jadi saya melihat ke depan apa namanya aktor-aktor hubungan internasional itu makin makin banyak dan ya mereka makin aktif untuk menyelesaikan masalah dunia ini yang nggak mungkin diselesaikan oleh hanya hubungan antar negara gitu. ya 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 Jadi sangat sangat menarik, sangat menarik gitu Jadi ya. Profesor Tirta tidak melihat nanti negara-negara akan lebih karena akibat dampak dari krisis COVID ini tidak melihat mereka akan menjadi lebih apa sih istilahnya? Menjadi isolasi Isolasionis ya, ya isolatif. atau uh, atau gimana? Akan lebih reaching out gitu, lebih lebih solider terhadap satu sama lain gitu, lebih uh, Karena saya lihat gini ya, tidak ada satu negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. oke Itu apa ya naturalnya alamiah begitu ya. ya Jarang sekali yang kepentingannya bisa. Kalau kepentingan yang standar ya jangankan yang standar soal makan aja ya. Ya Indonesia misalnya ya segini banyak dulu pernah swasembada beras tahun 80-an, tapi sekarang yang dikasih makan 260 juta orang itu. ya ya Semakin banyak industrialisasi,
sawahnya habis, mau makan dari mana? Sedangkan makannya beras, makannya nasi, nggak mau apa diversifikasi pangan yang lain. Nah ini contoh saja, Ya, nggak mungkin Indonesia menutup diri juga gitu. Nah ya. selain itu saya melihat memang apa namanya gini, artinya logika ekonomi bahwa hidup harus sejahtera itu tidak hilang, ya. Cuman penguatan tadi nilai-nilai yang sifat apa namanya hubungan internasional yang lebih humanis tadi ya, Ya. mengedepankan apa humanity itu mungkin akan lebih menguat. Nah ini mungkin kata kuncinya di situ. Oke. Saya mengharapkan Ya. pemimpin-pemimpin muda itu pikirannya nggak semata-mata soal uang, soal perang, ya, soal security, tapi juga aspek security dalam aspek human security kali ya, Ya. yang udah lebih mengarah kepada bagaimana sih manusia itu aman dari sisi ya sekarang kan produk-produknya yang apa green product ya, yang Ya. sustainable, yang harus apa namanya tidak ada kandungan-kandungan kimia dan lain-lain. Mungkin kita hidup akan lebih sehat mestinya. Oke, sekarang kalau oke, saya bacain nih komentar dari teman-teman di sini. Pak Sony ini tamu tamu di IG Live semalam. Oke, Oh iya, Pak Sony. dia product developer, dia based di Bali nih. Dia bilang yang akan lebih strong adalah produk-produk Hmm, yang bersifat sustainable. Oke, ya, Ya, ya. oke. Eh, ada lagi juga. Oke, ini agak sulit. Mau scroll up susah, jadi oke. Oke, kalau Oh iya, oke nggak bisa ya? lembaga-lembaga internasional ya di luar WHO yang sangat saat ini menjadi kayak leadernya ya, itu kayak misalnya Hmm, ASEAN ataukah G20, G20 ya, ya bisa, ya, ya. G20 terus APEC gitu, APEC ya, Hmm. itu relevansinya di mana pada saat ini dan ke depannya? Ya, sekarang sih saya melihatnya juga agak kurang ya. Artinya tadi kalau saya melihat mereka masih pada berkutat pada persoalan sendiri gitu satu. Yang kedua memang gini, eh, harapan kita sebenarnya memang terhadap organisasi multilateral seperti itu. Ya WHO bukan berarti gini, oh ini WHO kayak Trump bilang, oh ini WHO nggak efektif, ini cuma main-main sama China, saya tarik aja sumbangan saya gitu ya. Itu emosional lah ya. Jadi menurut saya bukan berarti WHO harus dibubarkan. Toh WHO juga melakukan melakukan kerja-kerja dia gitu. Ya, Ada protokol dia buat, kemudian dia bikin perwakilan di beberapa kantor di seluruh dunia tuh dia buka juga, kalau dia bikin program-program ya. Jadi saya pikir tetap apa namanya itu bakal ada gitu ya. Mungkin semacam apa ya penguatan atau revitalisasi dari peran-peran mereka khususnya yang WHO ya. Nah, kalau yang apa mungkin G20 itu memang dibutuhkan bahasa saya itu butuhkan kebesaran ya. Artinya butuh apa namanya suatu kebijakan atau bahkan wisdom yang di atas kepentingan negara masing-masing gitu. hmm, hmm. Eh, apa sekarang ini sulitnya sulitnya begini karena apa namanya eh problemanya soal hidup mati penduduk gitu loh. Kalau saya sih menduga kalau yang dulu mungkin mungkin apa tidak apa ya tidak secara langsung mengancam nyawa orang Ya, dan ya. peningkatan matinya itu luar biasa cepat, bayang semenakutkan inilah kira-kira mungkin seperti itu. Tapi apa namanya melihat sih tetap akan ada, tetap mereka akan kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Tapi ya tentu setelah mereka mungkin lebih lebih sehat lah kondisi domestiknya ya, baru ngomongin soal soal Ya, apa namanya internasional gitu. jadi masih Mungkin akhir tahun lah ya. Jadi masih ada gunanya itu lembaga-lembaga itu yang tadi ASEAN, APEC, G20. Ya, saya orang yang punya pandangan gini, lebih baik kita punya satu mekanisme ya, yang kemudian dipakai untuk memecahkan masalah daripada nanti akhirnya unilateral gitu ya, atau bilateral aja. Karena kepentingannya sekarang kompleks gitu. Oke, Jadi saya masih optimis ya. Tinggal nanti gini persoalan leadership di masing-masing lembaga itu ya, ya. Karena kita lihat juga di ASEAN kan juga
nggak apa, nggak semuanya tuh nggak terlalu seimbang ya. Iya, iya, Leadershipnya iya. ada negara yang lemah. Indonesia kan negara paling besar di ASEAN ya. Kan selalu kalau dalam Iya. media-media itu, kalau dalam pidato-pidato itu dianggap sebagai wah pemimpin ASEAN bla bla bla. Tapi kenyataannya ini itu hanya hanya omongan diplomat doang kayaknya. Sopan santun aja. Kenyataannya tuh kan enggak. Apa gimana? Apa masih gitu? Kita dianggap sebagai leader karena jumlah produknya paling besar. Eh, kalau saya melihat saat ini de facto masih lah Indonesia ya. Ya karena kekayaan jumlahnya besar dan juga termasuk satu-satunya negara ASEAN yang di G20 kan. Jadi tetap masih didengar gitu ya. Cuman memang saya melihat seberapa efektif Indonesia bisa berperan di situ sehingga memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya. Itu problem menurut saya ASEAN tuh dari dulu ke sana gitu. Ya, Kalau enggak kan cuman jadi apa talk shop ya gitu, ngobrol-ngobrol. Ya namanya diplomasi ya. Kalau kita bilang diplomat tuh nggak kerja, dia marah gitu. Karena emang pekerjaannya begitu kan, makan ya kan, oh, ngobrol-ngobrol, diskusi. Tapi kan ada juga apa bikin apa gitu. dulu cita-citanya diplomat loh, jadi nggak jadi ya. Oke, ini ada Mas yang Lutfi komen. juga begitu ya. Oke, komentar nih. Oke, dari Sisi ini desainer. Oke, mata uang konvensional mungkin nggak akan terasa seseksi sebelum pandemik. Apa Mungkinkah tuh mata uang? orang-orang mulai sadar harus punya value lain yang langsung bisa dikonsumsi atau digunakan, atau semua jadi produsen? Ya ini tadi apa namanya? Seperti saya sampaikan tadi, kemungkinan kerja apa kemungkinan apa kita bertukar secara barter ya. Itu Ya, kan menandakan sebenarnya perantara, uang sebagai perantara itu kan ya, mungkin perannya mungkin udah jadi nggak terlalu relevan gitu ya. ya, Nah, ya, eh, ya tapi itu menarik ya. Bisa juga di exercise lah kira-kira apa apakah misalnya orang butuh satunya butuh butuh apa namanya butuh makanan terus saya punya baju oke kira-kira kayak gitu ya apakah ya, masih bisa dilakukan sesimpel itu gitu tapi artinya gini eh, sekarang ini kan ya, mekanisme pasar tuh kayak hanya seperti satu kan tidak ada pasar dalam tanda kutip alternatif ya mekanisme ketemunya penjual pembeli itu sebagai ya, contoh ya, kalau pasar bebas sekarang mulai banyak ya berapa tahun belakangan ini orang berpikir tentang perdagangan yang lebih fair kan gitu kan, ada fair trade kan gitu kan. Nah, ya, kalau ini kuat, dorongan ini kuat bisa juga. Jadi kalau tadi yang seperti disampaikan tadi misalnya apakah mungkin itu produk-produk yang laku, kemudian yang memberikan nilai lebih, value yang lebih langsung pada dari produsen dan konsumen mungkin saja. Tapi seberapa besar gerakan itu mampu didorong ke global ya, melawan kekuatan modal yang luar biasa gede ini gitu. ya. Jadi kalau Oke. pinjam istilah apa ya, kan ada senternya sudah terjadi gitu ya. Nah, Ya, kalau kita nggak kuat melawan center, kita bikin center-center yang kecil gitu. Nah, mungkin satu kelompok kawasan negara dulu mereka efektif barter ya, mungkin gitu ya. Kemudian nanti bisa jadikan semacam best practice, kemudian diangkat, diadopsi di level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi itu butuh oke, waktu. Gitu. Nah, tapi saya oke. Hmm. mungkin Oke, mungkin sorry melihat dari Prof. aspek ini. Prof. Nah, ya. Ini 23 detik lagi, udah sejam. Ya. Jadi nanti kalau kalau putus, oke, kita lanjutkan ya, karena ini mungkin kayaknya belum selesai nih. Tadi kata Re. Oke, jadi tapi kita kita lanjutkan nanti putus, habis itu kita lanjutkan lagi. Oke, ini ada Henry Baik. Satrio. Oke, ada nggak the new normal dalam international? Profesor, sorry, tadi ada pertanyaan dan tadi lagi menjelaskan, boleh mungkin boleh diulang. Ya. Hmm. Ya, tadi ada yang menanyakan mengenai international relations pasca COVID ini seperti apa? Kurang lebih gitu dari Henry Satrio. Ya, Mas Henry ya, Mas Henry Satrio ya. Ya, Wah, ya. oke. Teman Terima kasih sekantor, pertanyaan. Ya? teman sekantor dulu di John Hopkins. Ya, jadi apa namanya? Tadi sedikit saya sampaikan ya. Mungkin
saatnya ada penguatan nilai-nilai yang baru gitu. Jadi mungkin saatnya muncul kesadaran yang baru dari para pemimpin negara maupun para pemimpin perusahaan multinasional global gitu ya, atau mungkin bahkan NGO global yang apa namanya berpikir bahwa persoalan-persoalan tadi, bahwa persoalan-persoalan tentang hakikat manusia, ya, humanity itu akan muncul lebih besar. Nah, cuman saya menduga itu tidak serta-merta menghilangkan satu apa ya, eh, katakanlah kepentingan negara yang paling dasar atau sifat dasar yang berawal dari sifat dasar manusia bahwa harus survive gitu ya. Nah, cuman mungkin eh, apa namanya derajatnya itu akan berkurang gitu. Jadi yang tadi sifatnya bisa menguasai, sifatnya ingin mendominasi, ya itu mungkin bentuknya tidak lagi seperti terjadi perang di mana-mana secara fisik begitu, tapi mungkin lebih lebih pada yuk kita bekerja sama ya berdasarkan untuk Ter- hal-hal yang lebih positif, lebih idealis gitu ya. ya, Nah, tapi termasuk Amerika. Itu berlaku untuk nah, Amerika juga nggak? nah kalau 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 menurut saya Amerika mungkin Amerika pasca Trump ya. Kalau Amerika Trump yang sekarang saya sih nggak. Jadi gini. Jadi sebenarnya tidak hanya Trump ya. Jadi artinya ada di beberapa negara juga yang mengadakan itu satu hal yang wajar bahwa ada yang mencari masa dengan kebijakan-kebijakan yang populis gitu ya. Ada yang mungkin lebih lebih idealis begitu ya. Nah, kalau saya melihat ketika Lebih Amerika masih rasional gitu ya. normal, ya artinya kalau 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 apa namanya di sistem politik yang sudah matang seperti Amerika satunya Republikan dan satunya Demokrat kan masing-masing udah punya nilai nih nilai-nilai yang Ya, dipegang kita tahu kalau Republikan menang siapa di balik Republikan siapapun presidennya dia akan seperti apa kebijakannya demikian juga kalau Republikan kan nah sorry ya, ya, Demokrat kan nah Demokrat ya, kan lebih pada nilai-nilai yang menjunjung HAM gitu akan kelihatan ya, sekali ininya apa namanya pengaruhnya terhadap pilihan-pilihan kebijakan luar negeri maupun kebijakan domestik. Nah, ya, jadi ya, ada faktor-faktor itu juga. Jadi artinya kalau menjawab tadi ke depan pasca COVID ini seperti apa, kita lihat juga bagaimana dinamika internal dari domestik itu, ya, partai-partai politiknya yang menunjukkan kedewasaan masyarakat maupun elit partai itu kayak apa gitu. Apakah akan lebih tadi yang lebih apa namanya populis, ya, atau akan mengarah yang lebih idealis, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin gitu ya, Mas Lutfi. oke, oke. Nah, ini kita mungkin sebentar lagi selesai. Oke. Mungkin dikasih apa ya? Indonesia, oke. Walaupun ini kan spesialisnya kan international relations kan, jadi bukan politik domestik kan ya. Tapi kan mengamati juga kan sebagai profesor ya. Indonesia ini termasuk yang akan siap nggak menghadapi tatanan baru dunia dan hubungan internasional yang baru setelah COVID ini dengan segala permasalahan di dalam negeri yang sangat kompleks gitu. Ya, saya melihat bahwa Indonesia nanti termasuk yang siap ya, karena justru dengan kompleksitas masalahnya ini, Indonesia bisa menjadikan contoh, walaupun belum tentu nanti 100% berhasil. Tetapi Ya, orang akan melihat keberhasilan Indonesia menangani kasus yang seperti ini ya, beragam dengan berbagai macam karakteristik orangnya, manusianya, budayanya. Belum tentu juga Trudeau, Macron, siapa tadi yang dari New Zealand tadi kalau disuruh memimpin Indonesia juga belum tentu sukses gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan satu nilai lebih, pengalaman yang luar biasa mengatasi COVID ini. Ya, makanya kita perlu bahu membahu. Terlepas nanti kalau nggak suka nggak usah dipilih lagi gitu ya. Kalau memang udah habis ya. Tapi artinya tidak dalam konteks kita menjatuhkan pemimpin kita dalam masa-masa seperti ini. Kita harus bersatu. Nah, yang kedua, mestinya pemimpin nanti siapapun pasca COVID ini harus melihat bahwa itu harus dijadikan apa namanya bahan diplomasi yang lebih kuat gitu. Bahwa jadi modal lah, modalitas kalau orang Kemlu atau diplomat bilang modalitasnya apa gitu. Nah, modalitasnya yang kuat itu kita yakin karena kita akses ke apa G20 kan kita duduk sama-sama. Ya, ya, ya. kita duduk sama-sama dan
saya melihat masih pemimpin dunia itu sangat respect loh sama sama pemimpin kita. Dan saya melihat kadang-kadang itu kasihan karena presiden kita itu malah dicaci maki oleh rakyatnya sendiri. Di luar sana tuh dihormati gitu. Dan kerja-kerja Oke, konkretnya ya. Namanya manusia tuh oke, nggak ada yang sempurna, tapi ya kita harus support lah. oke, Itu oke. maksudnya. Terus kalau misalnya Indonesia ini dipimpin oleh nanti ya habis Jokowi ini digantikan oleh kelompok yang sekarang ini kelompok oposisi gitu ya. Hmm. Oke. Itu kira-kira mereka mampu akan lebih baik atau lebih buruk? Ya kita spekulatif ya ini ya. Kita pakai skenario lah ya. Ini skenario. Namanya juga ngobrol-ngobrol ya kan. Ya. Artinya sebenarnya ini ada gium dalam politik ya. Mungkin Mas Lutfi juga lebih paham. Siapapun kalau waktu mau Ya, kampanye boleh pilih saya itu jelek sana jelek. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, saya berani bertaruh. Dia pasti nanti karena kedudukan dia sebagai presiden tidak semudah yang dia kampanyekan itu. Ya, saya ingat itu kita kuliah mungkin 20-30 tahun yang lalu Mas Lutfi sama Mbak Smita atau Susanto. Siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat ya, mau dari Republikan ataupun Demokrat, itu karena ada sistem politik yang sangat kuat di dalamnya. Birokrasi yang ya, sangat kuat nggak bisa berubah. Itu yang saya ingat. Dan sedikit ya, banyak itu juga juga di Indonesia itu juga matters ya, berhadapan dengan DPR ya butuh ya, satu pilihan sendiri ya kan. ya, Bagaimana ya, kemudian keseimbangan antara militer polisi ya dan lain-lain, NGO-nya ya, akademisinya masyarakatnya luar biasa. Jadi saya ragu kalau nanti misalnya kaum kaum militan ini memimpin negara dan efektif dan akan tetap di jalur yang itu gitu karena kekuasaan itu manis jenderal. ya. Oke, jadi sekarang aja dia apa keras gitu ya, lantang. Tapi nanti begitu kalau dia dalam posisinya pemerintah sekarang, dia juga mungkin akan mengambil langkah-langkah yang kurang lebih sama dengan yang sekarang dia, karena Iya, kompleksitas. kira-kira begitu. Apalagi kalau dalam tataran hidupan global ya. Saya bicara tentang global deh ya. Kalau domestik Ya, nanti ya. saya dimarahin orang-orang apa ahli politik itu. Coba kalau sudah menjadi pemimpin negara Indonesia, ya kan? Dia pergi ke PBB, dia pergi ke G20, pergi ke ASEAN, pasti ada protokolnya, ya kan? Dia nggak bisa seenaknya. Mau Ya, ya, bicara juga ya, diatur, ya. Kemudian ya, apa namanya, mungkin isinya, substansinya, bergaulnya, ya, apa yang ya. dibicarakan gitu. Jadi gini, bukan berarti tidak bisa mengubah dunia ya, tidak bisa mengubah, tapi tetap dia akan ikut koridor, ikut satu jalan besar gitu, tapi mungkin dia Ya. bisa memberikan nilai-nilai yang berbeda. Ya, itu Oke, mungkin saja ya. Tergantung pilihannya. Nanti oke. Mas Lutfi siapa tahu jadi menterinya kan? Menlonya Mas Lutfi gitu kan? Itu banyak yang protes, dan banyak yang oposisi nanti. Oke, oke. Prof, ini saya sebelum kita akhiri, saya mungkin bacakan nih komentar-komentar. Ada yang bilang mantap, Prof. Itu siapa tuh yang bilang itu? Sandi. Oke. Kemudian ini dari Aldebaran. Oke, Aldebaran Works. Apakah akan dibikin smart economic partnership seperti yang sudah banyak dibahas para pakar dan Indonesia mungkin belum siap? Oke. Hmm. Yang lainnya, oke. Mungkin itu mau dijawab atau mau udahan nih? Boleh, saya, Hahaha. saya izin menyapa dulu ya Mas Lutfi ya. Ini Ya teman-teman silakan. Binus nih banyak ya. Ya silakan Ada silakan. tadi ada apa namanya Mas Gera itu dari dosen HI di UII. Saya tadi ada beberapa juga alumni-alumni HI BINUS juga ada, teman-teman Ya, ya, saya ya, di beberapa kampus juga ada. Ya, syukurlah ya. Jadi ini apa platform ini juga bisa bisa menarik ya, menarik para apa komunitas lebih tinggi, lebih banyak ya, untuk melihat ya, ya, di live-nya Jakarta Vintage. Nah, izinkan saya merespon yang terakhir tadi bahwa ya, eh, smart economy akan berubah. Saya setuju, ya. Tetapi ya, bukan berarti Indonesia nggak siap ya. Karena saya ya, melihat gini, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, mungkin kalau kita belajar dari kampus ya, di ya, kampus misalnya orang yang punya ide bikin startup itu banyak banget, ya. ya, Apalagi tadi berbasis teknologi tadi ya. Nah, ya, ya kita contoh lah ya, terlepas dari kontroversinya, misalnya ruang guru, skill ya, academy, Pintaria ya, dan lain-lain, itu kan luar ya, biasa. Tidak pernah dulu ya terpikirkan seperti itu. Dan sekarang anak muda ini pemikirannya kan beda ya. Mungkin kita dulu hidup dalam dalam kungkungan Orde Baru
yang ide Ya. baru itu sepertinya haram gitu. Tapi sekarang ini kalau kita di kelas udah beda sekali gitu. Rasanya dengan Ya. aura 30 tahun dulu lah gitu. Nah, Ya. 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 justru teman-teman yang seperti Mas Lutfi geluti ini, jadi justru di situ apa motornya. Ketika ini saya beberapa misalnya saya membimbing S3 untuk tentang startup ya. Nah, Ya. bagaimana survival dari startup itu, bagaimana Ya. dikaitkan kadang-kadang UMKM juga menggunakan teknologi, entrepreneurship gitu. Ternyata ternyata apa positif gitu. Jadi saya Hmm. melihat ada apa namanya ya ada cahaya ya di ujung sana gitu ya. Nah, Oke. tinggal kan gini ya, usaha itu kan nggak bisa sendiri. Ada apa? Ya. Ya. Berkraf, ya ada Kementerian apa, Perdagangan, Perindustrian, BKPM. Nah, itu kan Hmm. tinggal menurut saya sih orkestrasinya ya. Orkestrasinya itu perlu gitu. Ya, semoga lah nanti apa itu bisa lebih lebih terkonsolidasi lah ya kira-kira gitu ya bahasa bahasa ini. Oke. Oke, jadi ini akhirnya di ujung pembicaraan ini ada semangat optimisme ya melihat keadaan apa situasi ke depan ini ya. Itu memang yang kita ingin selalu dengar nih dalam saat-saat sulit ini karena setelah didera-dera dengan masa kegelapan ini, tadi Profesor Tirta melihat wah at the end of the tunnel there will be light gitu ya. Nah, Oke. Oke, thank you Profesor Tirta ya, Mursitama atas waktunya, atas insight-nya, perspektifnya, pencerahan kepada kita mengenai hubungan internasional pada masa COVID-19 ini. Oke, thank you kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, oke. besok jam Terima kasih 8 Mas malam. Lutfi. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Oke, thank you. Teman-teman, besok jam 8 malam kita akan bincang-bincang dengan seorang praktisi public relations. Dia adalah owner di salah satu public relation firm. Kita akan bicara mengenai bagaimana company-company, brand-brand, corporate menghandle krisis ini dari sudut pandang public relations. Oke, namanya adalah Dian Nuh Abu Bakar. Pengalaman puluhan tahun sebagai praktisi public relations. Jadi besok jam 8 malam dengan Dian Nuh Abu Bakar di Jakarta Vintage IG Live. Terima kasih kedatangannya, partisipasinya, dan Profesor Tirta, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Alright. semuanya. Terima kasih, Lutfi. Sukses. Yes.